Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube Freddy Sudaryanto. Pagi ini saya akan membahas kembali masalah kasus Subang. Ada salah seorang saksi yang begitu kuat dan masif mengatakan terhadap seseorang bahwa dialah yang harus dikejar, dialah yang wajib dicurigai dan berhubungan dengan kasus Subang. Mengatakan bahwa jika dia ditangkap, maka kasus Subang akan terbongkar. Dan itu sebenarnya pernyataan yang jelas krusial. Dan itu dinyatakan oleh seseorang ini, salah satu saksi, mengatakan bahwa orang yang dituju ini, katakanlah, jadi mengatakan dia, pokoknya dia. Jadi seolah seperti mengatakan bahwa dialah sumbernya gitu loh. Kuncinya dia, mengatakan demikian. Kuncinya ada di dia. Nah, kalau lihat dari bahasa yang disampaikan oleh salah satu saksi ini, terlepas ini adalah framing atau bukan, tetapi kalau framing, ya, ini diutarakannya bukan hanya satu kali, dua kali, tapi beberapa kali. Dari zaman dulu. Mungkin ada 1 tahun ke belakang, ya. Dan sampai tahun sekarang, itu bukan kemarin, ada beberapa bulan inilah, bulan Agustus ini, di awal-awal, saksi ini mengatakan hal yang sama. Dialah kuncinya. Ya, sekali lagi, saya tidak akan sampaikan siapa saksi ini, ya. Tapi saya yakin rekan sahabat sekalian sudah bisa menerka siapa orangnya. Terakhir, setelah awal bulan mengatakan demikian sama. Dialah kuncinya. Ini ada keyakinan yang sangat kuat dari saksi ini mengatakan bahwa dialah kunci daripada kasus Subang. Dan saya tahu disebutkan di situ namanya, cuman saya tidak akan disebutkan di sini, ya. Ya, mudah-mudahan saja pihak penyidik melihat video saya ini, ya, dan nanti bisa menanyakan karena datanya ada di saya semua. Saya ada datanya maksudnya. Nah, si saksi ini betul-betul yakin bahwa kalau dia adalah kuncinya. Dan itu dinyatakan di samping di samping dia bicara langsung kepada seseorang, tetapi juga pernah dikontenkan. Pernah ada satu konten yang meng-up saksi ini dan mengatakan hal yang sama. Walaupun sudah menghilang. Nah, saya cuma berpikir begini, saksi ini mempunyai keyakinan. Kalau sudah punya keyakinan, secara logika, dia berarti punya data. Bukan hanya perkiraan, tetapi pasti dia punya data. Benar tidak? Dan ini sebenarnya harus ditelusuri oleh pihak penyidik. Ya, dan harusnya dipanggil ulang. Kenapa Anda mengatakan demikian dan yakin bahwa si ini adalah kunci daripada kasus Subang? Apa dasarnya? Nah, saya tidak tahu apakah ini sudah dilakukan BAP terhadap yang bersangkutan saksi tersebut untuk menanyakan hal tersebut, apa yang dia sampaikan. Nah, mungkin kalau misalkan sudah di BAP dan ditanyakan masalah ini, mungkin data-datanya yang tidak akurat. Tapi keyakinan itu berlandaskan apa? Kalau misalkan kebongkar kasus Subang ini dengan adanya si orang yang disebutkan itu, dan itu akan merembet nantinya. Seperti itu. Nah, justru ini sebenarnya hal yang sangat krusial. Pernyataan saksi ini terhadap seseorang yang disampaikan itu. Cuman kalau saya lihat daripada ciri-ciri orang yang disebutkan oleh saksi ini, bahwa dia kuncinya,
itu memang ada hal-hal yang kalau saya menurut memang ada hal-hal yang janggal. Dan bukan hanya janggal satu kali, tapi ada beberapa kejanggalan-kejanggalan dan banyak sekali sebenarnya. Nah, cuman kalau saya perhatikan di sebelah mana kuncinya atau yang paling tepat itu apa yang dia katakan bahwa dia ada sebagai kunci. Apakah berkaitan dengan hal-hal yang pernah adanya perselisihan antara si saksi ini dengan yang disampaikan oleh orang itu, ya, ada perselisihan, uh, ataukah ada hal-hal lain. Cuman kalau saya lihat saksi ini dengan yang disampaikan oleh orang ini pernah ada perselisihan. Gitu. Nah, keyakinan inilah yang disampaikan oleh saksi ini. Apakah mungkin ada temuan-temuan yang dia lihat? Apakah mungkin memang atau sama-sama saling melihat? Tentunya di tempat TKP. Nah, ini kan jadi pertanyaan juga sebenarnya. Tetapi permasalahannya begini, kalau misalkan ada persesuaian atau melihat di TKP misalkan ya, benar adanya, apakah keyakinan yang dia sampaikan bahwa dia yakin dia tidak akan terlibat? Karena dengan dia mengatakan, saya yakin dia adalah kuncinya, berarti dia juga akan mengatakan bahwa saya tidak terlibat, seolah-olah kan demikian. Karena kalau dia ikut terlibat, dia mungkin tidak akan mengatakan si itu kuncinya. Pasti dia akan sama-sama menutupi. Tetapi ini tidak menutupi, yang mengatakan bahwa dia adalah kuncinya, seolah-olah dia tidak akan juga terlibat dalam kasus Subang ini. Ini secara logika. Mungkinkah dia tidak terlibat dan yang diomongkan ada terlibat? Ya. Tetapi memang kalau saya lihat saksi ini sepertinya, ini feeling saya saja ya, feeling saya sejak saya menganalisa dari mulai awal sampai sekarang, mungkin ke arah-arah pelaku, eksekutor, mungkin tidak. Ya, orang saksi ini ya yang mengatakan orang itu kuncinya. Kalau mungkin eksekutor mungkin tidak. Mungkin ya, sekali lagi ini mungkin kan baru perkiraan, baru analisa. Tapi tidak tahu kalau dia sebagai orang yang menutupi, nah saya tidak tahu itu ya. Nah, justru sekarang yang harus dicari tahu adalah ini yang dibicarakan bahwa dia ada kuncinya. Ini kan harus dikejar oleh pihak kepolisian sebenarnya. Dan kalau perlu dikonfrontasi si saksi dan yang disebutkan ini. Konfrontasi saja. Kenapa Anda mengatakan demikian? Gimana jawabannya seperti itu? Nah, ini kan bisa jadi rame, ini bisa jadi hot nih sebenarnya. Tetapi kan ini sebenarnya sudah lama. Apakah ini sudah dilaksanakan apa tidak konfrontasi dengan yang bersangkutan? Nah, kembali lagi sekarang kita berngawang-ngawang, kira-kira ini siapa sih pelaku-pelaku yang ada di TKP ini? Ada seseorang di saat kejadian menyewa 2 eksekutor, terjadilah eksekusi dengan permintaan yang disampaikan oleh dalang. Kemudian ada coba meminta pertolongan atau seperti itu ya, itu hanya gambaran-gambaran sajalah ya. Tapi sepertinya memang ada 2 orang eksekutor di luar, sepertinya kayaknya ya, ada 2 eksekutor di luar dan ada 1 mungkin orang dalam. Mungkin juga apa yang disampaikan oleh prediksi Teh Anggra Putri tadi ya, mungkin juga ini akan jadi kenyataan. Mungkin ya, wallahu alam. Kita tunggu saja. Karena kita masih berharap, walaupun tanggal 18 sudah lewat, masih ada saksi-saksi yang belum terperiksa. Mudah-mudahan dengan menunggu saksi-saksi yang belum terperiksa ini, mungkin nanti akan diperiksa kembali, ya, karena memang tidak masuk logika kalau yang lain sudah pada diperiksa,
tapi yang 3 saksi ini belum diperiksa. Ya, kan yang banyak krusialnya sebenarnya di 3 saksi ini gitu kan. Nah, kita tunggu saja apakah ada temuan-temuan baru yang nanti pada saat proses pemeriksaan ketiga saksi ini, kita tunggu saja. Mudah-mudahan ada sesuatu yang mengejutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.